Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Naim dengan nomor NIM 11920714513. Di sini saya akan menjelaskan pengertian SPSS dan kegunaannya. SPSS ini dirilis pada tahun 1998, selanjutnya sejak tahun 2009. SPSS ini diakuisisi oleh IBM Corporation sebagai software IBM Analytics. Kemudian software ini disebut juga dengan IBM SPSS Statistik. SPSS adalah singkatan dari Statistical Forecast for the Social Sciences. Pengertian SPSS ini adalah aplikasi atau software yang digunakan untuk melakukan analisis statistika tingkat lanjut, analisis string, analisis data dengan menggunakan algoritma machine learning, dan analisis big data yang bisa diintegrasikan untuk membangun platform data analisis. SPSS ini sangat populer digunakan di kalangan peneliti dan statistikawan, digunakan untuk melakukan perhitungan terkait dengan analisis data. SPSS menyediakan library untuk perhitungan statistik dengan antarmuka yang interaktif, sehingga menjadikannya sebagai software analisis data tingkat lanjut yang populer di berbagai instansi, universitas maupun perusahaan. SPSS ini digunakan di berbagai instansi, universitas, dan perusahaan untuk melakukan analisis data. Adapun beberapa contoh kegunaan program SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan riset pemasaran atau market. Yang kedua, kuesioner atau analisis data survei. Yang ketiga, data mining. Yang keempat, representasi data statistik. Selanjutnya, untuk mendokumentasikan data untuk keperluan pemerintah seperti lembaga BPS, untuk penelitian akademik mahasiswa, untuk membantu dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan, untuk penelitian kesehatan masyarakat. Selanjutnya, fitur SPSS. Fitur SPSS terdapat beberapa fitur dasar di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, statistika deskriptif, yaitu metode-metode yang berhubungan dengan hal pengumpulan data dan penyajian data, sehingga bisa didapatkan suatu informasi dari data tersebut. Adapun contoh statistika deskriptif yang sering digunakan beberapa di antaranya adalah menghitung rata-rata atau dalam kurung menentukan nilai tengah atau dalam kurung median, nilai yang sering muncul dalam kurung modus, ragam, standar, deviasi, dan lain-lain. Dan yang kedua, statistika biparit adalah analisis yang dilakukan untuk melakukan pengujian antara dua variabel secara simultan. Contoh statistik bipariat adalah teorema Bayes, uji huruf T, uji non parametrik, ANOVA, dan lain-lain. Dan yang ketiga, regresi linear. Regresi linear adalah sebuah alat ukur yang dipergunakan untuk mengukur hubungan suatu linear variabel independen dengan variabel dependen. Dan yang selanjutnya, identifikasi kelompok. Identifikasi kelompok adalah beberapa metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kelompok, di antaranya yaitu analisis faktor, analisis cluster, dan diskriminan. Selanjutnya, analisis spesial. Analisis spesial adalah metode-metode yang digunakan untuk pengelolaan data GIS ataupun di dalam kurung Geographic Information System. Dan yang selanjutnya,
R extension. R extension SPS yaitu aplikasi dalam bentuk plugin yang bisa diinstal atau dipasang untuk melakukan implementasi algoritma yang dimasukkan pengguna dengan menggunakan bahasa pemrograman R. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.